Dok, banyak pertanyaan nih dok di masa new normal seperti ini. Oh iya. Ya kan, apalagi saya dengar banyak banget sekarang di masa new normal banyak yang hamil dok. Oh pasti. Nah gitu kan. Nah mungkin karena kurangnya kegiatan ya dok ya. Hai Smart Parents, ketemu lagi dengan saya Sylvia di channel Repot Official. Smart Parents, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Biasanya saya tamunya selalu cewek. Nah hari ini yang datang cowok nih, Dr. Agus Herianto. Dr. Agus adalah seorang spesialis kandungan dan beliau aktif berpraktek di rumah sakit daerah Tangerang Selatan. Dr. Agus apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Nah sekarang yang banyak pertanyaan yang muncul tuh gimana sih cara menjaga kebersihan atau cara menjaga kandungan di masa pandemi ini dok? Oke, ya karena efek lockdown ya, bukan Betul. lockdown ya, lock the door. Lock the door, benar-benar. Jadi lock the door, sekarang banyak yang hamil. Betul. Otomatis setelah hamil, apa yang harus dilakukan selama Benar. masa pandemi? Takut ke rumah sakit lah, takut mengunjungi fasilitas kesehatan, tapi Betul. ya menurut saya itu nggak benar. Jadi jangan takut, justru di tempat area kesehatan itu kita akan selalu memperhatikan sebenarnya sterilitas segala macam ya, daripada di pasar sana lebih nggak jelas lagi. Betul. Karena kan kita jelas fasilitas kesehatan harus dijaga kebersihannya, harus dijaga kesehatannya. Oke. Nah, untuk smart parents yang sedang hamil di masa pandemi ini atau di masa new normal, tentunya tetap wajib memperhatikan apa yang diimbau oleh pemerintah, seperti rajin cuci tangan, Ya. kemudian selalu memakai masker. Betul. Ya, untuk ibu hamil sih saran saya tetap memakai masker medis, jangan masker kain ya. Oke. Apalagi kalau di keramaian ya. Betul. Terus kemudian jangan sering mengusap area wajah tentunya. Ya, itu yang terpenting. Kita Ya. selalu jaga higien, etika batuk, etika bersin, dan juga memakai masker selalu. Oke, jadi tetap aman ya dok, walaupun di era pandemi ya dok. Oke. Nah dok, pertanyaan yang selanjutnya nih dok, persiapan apa sih yang harus disiapkan pada saat seperti ini dok, kalau mau melahirkan? Oke, jadi era sekarang sebenarnya tidak terlalu berbeda sih sebenarnya. Apa yang harus dipersiapkan tetap sama ya tentunya ya. Ya satu, otomatis tentukan dulu dokter kandungannya mau siapa. Betul, Itu yang penting kan, betul. rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya, klinik misalnya, mau yang mana, itu dulu. Yang berikutnya adalah yang perlu dipersiapkan tentunya ya kita yang berbeda sekarang itu tidak bisa ditunggu misalnya. Kalau dulu mungkin orang tua kita nunggu di rumah sakit, Benar. anak-anak kita ikut menunggu lah. Sekarang akan dibatasi, Sekarang mungkin nggak hanya boleh. satu penunggu. Oke. Nah, misalnya suaminya saja. Iya, iya. Nah, jadi keluarga besarnya tunggu di rumah. Iya. Kalau misalnya punya masih anak kecil, misalnya yang tidak ada orang di rumah, ya mau nggak mau dibawa. Tapi kan di sana tidak boleh dibesuk. Betul, Ya, betul. pasti tidak ada jam besuk segala macam sudah tidak diperbolehkan. Oke. Karena tidak boleh ada orang keluar masuk rumah sakit. Oke. Itu yang berikutnya adalah perlu persiapan seperti misalnya rapid ataupun dilakukan swab PCR dulu sebelum persalinan. Karena untuk menentukan nih pasien ini harus dilakukan di ruang isolasi atau bisa di ruang biasa. Oke. Untuk bersalinnya nih, untuk melahirkan baik normal maupun melahirkan secara operasi. Jadi itu yang harus kita lakukan, screening namanya. Screening. Oke. Jadi screening untuk menentukan apakah seorang COVID atau enggak. Gitu. Kalau misalnya dok di swab terus ternyata COVID, nah itu gimana dok? No problem. Jadi sebenarnya tergantung fasilitas kesehatannya lagi, balik lagi ya. Rumah sakit ya, kita dalam hal ini rumah sakit, apakah rumah sakit ini memiliki layanan misalnya wing COVID tersendiri atau ruang isolasi tersendiri? Ya kalau memang punya kamar bersalin dengan ruang isolasi yang layak, otomatis persalinannya pun tidak harus operasi sesar misalnya. Iya. Tapi memang kalau rumah sakit sekarang sebagian besar ya rumah sakit itu masih ya sedang beradaptasi. Jadi mungkin banyak yang masih belum memiliki standar baku yang rumah sakit isolasi. Nah, jadi otomatis lebih aman. Kadang-kala harus operasi. Kenapa? Karena ruangan operasi pasti ruang khusus. Steril ya dok? Ya, ruang steril yang mungkin sudah punya sirkulasi udaranya sudah diatur sedemikian rupa. Makanya kenapa sekarang masih banyak yang misalnya COVID positif, kita lakukan sesar untuk melahirkan, karena area sirkulasinya itu yang sudah dimodifikasi ya di kamar operasi. Kalau ruang bersalinnya mungkin belum.
Tapi ya ke depan mau nggak mau kita harus adaptasi dengan hal ini. Rumah sakit juga sekarang mulai beradaptasi dengan hal ini kan. Jadi ya that's a new normal. Benar. Nah ini menarik sekali dok. Kalau misalnya dari ibunya positif corona, apakah anaknya itu udah pasti positif? Enggak, belum tentu. Oh. Jadi nanti si bayi juga akan dilakukan swab tentunya. Oke. Untuk menentukan apakah bayi ini terinfeksi atau tidak. Itu swabnya benar-benar masuk ibu? Oh iya tentu. Walaupun Ibu dan masih baby tenggorokan, dong? ya nggak masalah kan. Wah. Alat swabnya juga berbeda, pasti yang lebih kecil. Oh oke. Wah makin menarik nih Smart Parents. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya dok ya, misalnya seorang ibu benar-benar positif COVID. Ya. Nah apakah setelah melahirkan dia boleh menyusui anaknya dok? Nah, hal ini menarik karena ini masih perdebatan pasti. Oh, ya, oke. karena bagi beberapa pakar pasti akan mengatakan ya IMD ASI adalah yang terbaik untuk bayinya. Betul, Tapi bagi betul. pakar infeksi mungkin melakukan nanti dulu, lakukan screening dulu pada bayinya apakah bayi ini juga positif. Kalau positif sama-sama positif ya sudahlah misalnya. Tapi kalau misalnya bayinya negatif, ibunya positif. Nah, apakah tetap perlu IMD? Lah IMD juga harus kan ketat sekali, ibunya Betul. harus memakai masker yang rapat. Terus kemudian pakai face shield, bayinya pakai face shield, gimana nyusuinya juga. Betul, Nah, betul. mungkin protokolnya itu kelihatannya gampang dilakukan, tapi pada pelaksanaannya nggak mudah. Karena kayak kita juga, misalnya ibu dengan positif, suaminya mau nunggu atau enggak? Nah, pertanyaannya kan itu. Benar-benar. Suaminya negatif, dengan resiko tertular dong tentunya. Betul. Menambah angka positif Betul, COVID di betul, Indonesia. betul. Tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan untuk pasti nggak boleh. Tapi kalau nggak boleh, siapa yang nungguin? Kasihan dong, habis Benar. sesar, mau ke WC, mau kemana susah, nggak ada yang nemenin. Betul. Emang mau dipanggilin terus susternya? Iya. Karena kan kita perawat atau dokter juga kan setiap masuk ke ruangan itu harus full APD. Betul. Sekali pakai full ya, jangan dilepas-lepas. Tapi kalau sudah off duty kan kita lepas. Betul. Terus lepas baru lepas dipanggil lagi. Kencingnya belum beres kan nggak mungkin lagi kita boros APD pakai. Mau Bener. pasang. Dan Tapi itu kalau dipakai ribet ya, terus Dok? mau ngapain juga? Nah, Betul. gitu. Oh. Ya itu hal-hal dilematis yang masih sulit ya untuk dipecahkan. Makanya memang yang terbaik adalah ibu hamil sebisa mungkin jangan keluar, pakai masker yang rajin biar nggak terinfeksi, biar persalinannya nggak bikin pusing. Betul. Karena pasti pusing memisahkan ibu dan bayi mau sampai kapan, lah itu juga pusing. Terus pompa, belum tentu seorang ibu bisa melakukan pompa ASI pada misalnya baru melahirkan yang pertama kali, belum ada ilmunya. Yang dampingi siapa? Yang ngajarin siapa? Untuk ibaratnya kontak lama dengan seorang pasien COVID kan risiko tertularnya besar. Jadi hal ini memang nggak mudah buat kami, nggak mudah juga memberikan pengertian itu. Oke. Nah ini yang saya mau tanya nih dok. Berarti orang yang berarti orang yang positif COVID, apakah air susunya itu nggak tercemar dok? Tidak, kalau itu tidak. Oh. Tapi memang gini, jadi balik lagi COVID ini adalah sesuatu yang baru. Betul. Baru ditemukan 2019 akhir lah ibaratnya. Betul. Jadi penelitian untuk menjawab itu, datanya juga masih sedang dalam penelitian tentunya. Sekarang dibilang tidak. Makanya Kita kalau 3 tahun ya 5 tahun lagi bonus. Iya benar-benar. Jadi Ya. semuanya masih research lah ya. Dok, Ya, masih research sama kayak kemarin lah beberapa kali. Kenapa kalau orang kan yang skeptis mungkin mengatakan WHO pelin-pelan. Betul. Dulu bilangnya nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Sekarang jaraknya katanya dulu 1 meter, sekarang minimal 1,5 atau 2 meter. Betul. Gimana sih? Nggak Betul. bisa jadi patokan. Ya karena sedang sesuatu yang baru, begitu perkembangannya kan harus disampaikan. Betul. Kalau disampaikan untuk mencegah ya otomatis harus disampaikan walaupun konsekuensinya pelin-pelan. Benar. Bukan pelin-pelan karena ilmu baru ya kita sampaikan lebih lagi tentunya. Benar-benar. Menarik sekali ya, dan ternyata jadi seorang dokter itu nggak mudah ya Ya, dok. nggak mudah. Apalagi di masa seperti ini Smart Parents. Ya. Wah makin seru dok. Saya sendiri punya pertanyaan dok, walaupun saya tidak berencana untuk melahirkan. Orang yang mau melahirkan, dia harus menyiapkan mental seperti apa dok? Karena kan pasti ada rasa, aduh gue takut banget nih, nanti rumah sakit steril nggak? Nanti itu ranjang bekas orang lain nggak? Ya. Semuanya serba takut kan dok? Saya pun kadang-kadang kalau ke tempat yang saya jarang pergi atau gimana kan serem kan dok, takut kena corona gitu. Apalagi sekarang katanya kalau kena corona nggak ada ciri-cirinya, nggak harus batuk atau gimana gitu kan dok. Nah itu gimana dok?
Oke, jadi ini sebenarnya masalah yang semua orang menghadapi, termasuk Betul. kami, dokter, tenaga medis juga sama. Ibaratnya sampai ada kita ungkapan kayak ini mau sampai berapa lama, kami Betul. juga nggak bisa melakukan prediksi. Betul. Ya bisa ya cuma berdoa, satu berdoa nggak kena, sampai kita jokesnya sampai satu berdoa nggak kena, yang kedua berdoa kalau kena nggak bergejala. Iya kan? Betul. Yang ketiga, oke lah kalau bergejala jangan yang parah. Intinya jangan mati. Iya, betul, betul. Jadi ya itu hal-hal yang kita sampai lakukan untuk jokes-jokes, untuk menghibur diri karena kita Iya. nggak, kita harus mau nggak mau kita memang harus ya balik lagi. Memang mungkin salah berdampingan dengan COVID, tapi ya ini yang terjadi. Mau nggak mau ya. Aktivitas akan harus tetap dilakukan. Kita harus tetap bertemu orang. Kita Betul. tetap harus bekerja. Orang hamil tetap harus melahirkan. Orang melahirkan tetap harus menyusui. Jadi ya berdoanya jangan sampai kena yang berat, mau nggak mau. Betul. Kita melakukan pencegahan semaksimal mungkin dengan maksimal tentunya. Jadi maksimal benar-benar udah kalau bisa jangan sampai kena. Tapi kalau kena ya mudah-mudahan jangan yang berat. Oke. Memang gejalanya benar-benar yang gejala paling sering itu ya cuma demam, batuk sama hilang indera penciuman. Iya. Oh, penciuman. Ya, jadi tidak bisa membau, tidak bisa merasakan. Nah, itu lebih banyak ya. Tapi ya intinya jangan khawatir. Terus kemudian itu yang membuat kita imun kita juga kan kita harus tetap optimis, ya tetap happy, Iya. ya tetap tertawa, tetap happy, tapi tetap melakukan protokol yang baik. Tentunya nggak penting-penting amat ya nggak usah, ya ibaratnya begitulah. Jadi terus kemudian jangan ketakutan berlebihan kayak tadi mau ke rumah sakit nanti bekas orang gimana ya, karena bekas orang disemprot lagi. Malah lebih jelas kalau di rumah sakit saya bilang kan, Gitu ya. daripada kita misalnya maaf naik taksi Benar. belum tentu dibersihin kan. Betul. Dibersihin besoknya, oke bener. Kayak taksi kan kerjasama dengan apa antiseptik ya, itu kan dibersihkan sehari. Hari itu penumpang keberapa kan nggak mungkin setiap penumpang habis itu dibersihkan lagi, belum tentu bersihnya kena semua. Tapi kalau rumah sakit kita sudah ada tim PPI namanya pencegahan infeksi, pasti akan itu terus. Ini yang kita ada yang nggak disiplin, misalnya lihat perawat atau dokter sekalipun misalnya maskernya melorot, ditegur pasti. Oke. Karena ya kita jadi contoh buat orang lain. Tentunya rumah sakit juga jadi contoh buat orang lain. Nggak ada yang nggak mau diperiksa ya, nggak bisa, harus protokolnya semua jelas. Jadi kalau di rumah sakit sebenarnya lebih jelas protokol Aman pencegahannya, ya? harusnya lebih paling aman. Oke, berarti saya harus cek nih dok, karena saya sendiri Iya. takut banget cek ke dokter, karena saya takut tidak kena corona, itu saya kena dok. Gitu. Itu pun nggak usah di rumah sakit. Betul sih. Kita di sini bisa, ya kan? Betul. Terus kemudian kita di pasar bisa. Betul. Atau kita lagi mungkin nggak sengaja jogging di luar ada orang bersih ya nggak tahu. Bener juga sih. Jadi intinya banyak berdoa ya dok ya. Iya, banyak Benar. berdoa, tetap optimis, tetap bekerja, jalani pencegahan yang benar. Betul. Dok, kita udah hampir selesai nih dok. Nah, kira-kira dokter punya advice gak untuk smart parents di rumah untuk lebih menenangkan smart parents yang lagi hamil mungkin sekarang? Oke, untuk smart parents di rumah, satu kuncinya tetap tenang. Betul. Itu kan tadi untuk menenangkan, saran saya tetap tenang tentunya ya. Yang kedua adalah patuhi semua protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah maupun oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga, jangan takut untuk berobat bila memang membutuhkan. Kemudian gunakan layanan atau fasilitas seperti telemedicine yang sekarang setiap rumah sakit atau platform digital sudah banyak menyediakan, minimal untuk menentukan apakah keluhan Anda ini perlu dibawa ke rumah sakit atau enggak dulu. Itu dulu. Jadi biar Anda merasa aman, karena kan takut ganti ke rumah sakit. Dan saran saya jangan takut ke rumah sakit, karena rumah sakit bukan hanya untuk orang sakit saja sebenarnya. Jadi rumah sakit ini akan melakukan protokol kesehatan yang lebih lengkap dibanding fasilitas manapun sebenarnya. Ya, kalau kita udah nggak takut untuk terbang, kita udah nggak takut untuk ke pasar, kita udah tidak takut untuk ke mall, ya ngapain harus takut ke rumah sakit? Gitu. Jadi saran saya tetap seperti biasa, patuhi saja protokol yang ada. Jadi tetap bahagia, tetap jangan terlalu takut lah, karena imunitas kita itu sangat penting ya. Jadi tetap harus melakukan protokol, itu kuncinya. Sebelum mengakhiri acara kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. waktunya dan atas tips-tipsnya kepada smart parents.
Smart Parents jika punya pertanyaan seputar kehamilan, Smart Parents bisa langsung tanya atau hubungi ke Dr. Agus Herianto, bisa dilihat di bawah ini. Dan apabila Smart Parents menyukai video ini, please like dan subscribe channel YouTube Rekrut Official. Dan apabila Smart Parents mempunyai saran maupun komentar untuk saya, please tulis di bawah kolom komentar ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.